Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyaallah rasulullah rabbil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang perlu kita ucapkan dalam berbagai keadaan, kesempatan, melainkan terus-menerus yang dianjurkan, lumusani dianjurkan untuk mengucapkan puji beserta syukur. Puji syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat Allah hidayah serta hidayah juga alhamdulillah. Dengan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih dengan nikmat umur hidup. Alhamdulillah dengan nikmat tersebut yang berusaha boleh hadir dalam lagi tentu ada sama-sama hadir di dalam taman surga yang Allah dunia, yakni hadir di majelis ilmu, majelis pengajian. Mudah-mudahan kehadiran yang berusaha ini sesuai dengan janji baginda Rasulullah SAW bahwa ketika berlangkah berbalik dengan ucapan bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah, niat untuk ilmu, maka setiap langkah yang berusaha ini dihitung pahalanya bersama dengan berjihad perang di jalan Allah hingga kembali berbalik masing-masing. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul terus kita memperolehnya dengan tentu kita berharap sebagai tambahan bekal amal ibadah yang jauh menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal yang berusaha untuk menghadapi kematian, memasuki alam barzakh dan alam akhirat. Jadi mudah-mudahan kita selalu meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Di akhir kita selamat dan selalu kita duduk dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kematian yang selalu kita merindukannya, menginginkannya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini yang berusaha terus-menerus tekun istiqomah membaca salawat kepada baginda Rasul agar mengupayakan syafaat dari beliau dengan syafaatul uzma syafaatul kubra, berharap mendapat surga dari hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan daripada bulan Rajab ini adalah layak dia memulai dari amal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rajab, yang dimulai kiraman Rasulullah isi mandiri, yakni Siti Aminah pada bulan Rajab. Inilah beliau mulai menjadi calon manusia yang diutus oleh Allah, yakni mulai dari bulan Rajab. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bulan Rajab ini harus bermanfaat dengan seluruhnya. Ya tahu buat-buat dan bertobat pada istighfar, buat-buat dan ucapan istighfar, lunas ampun juga dari Allah Subhanahu wa taala, dari segala dosa dan salah dahulu. Mudah-mudahan barokah pada bulan Rajab ini nilai amal ibadah yang berusaha yang ada tingkatan. Yang bulan Rajab ini ditangguh berbaju besiak, ditangguh ndek sering sapa, ndek terganggu gawe dosa salah, karena lamun melakukan oleh bulan haram Tuhan ndek terganggu gawe dosa, apalagi dia gawe dosa di bulan haram, bulan yang dimuliakan. Berarti lamun gawe dosa salah kepelihan dan saja di dalam bulan-bulan haram ini dua kali lipat jadi. Semua itu dalam gawe ibadah gawe bagusan dua kali lipat dari bulan-bulan buah dalam bulan haram. Ya termasuk karena bagian
bulan Rajab ini adalah bagian dari bulan haram, maka peningkatan amal ibadah ini ada ditingkatkan. Untuk itu jamaah sekalian, di dalam bulan Rajab ini ada kesempatan coba hitung balik evaluasi diri tentang ibadah sholat. Namun lebih kadang sholat terpilih akhir-akhir waktu, makin mulai disadari ada tepat waktu awal waktu. Anda dulu tak berjamaah sekali seminggu, yang mengajarkan mesikit tepat hari Jumat doang, hari Jumat doang. Maka mulai bulan Rajab ini kita berusaha hadir baru 5 kali sebelum malam kain masjid, ya benar-benar 2 kali beda maghrib kerja subuh, maghrib kerja isya, lalu baru 5 kali sehari semalam. Laku alangkah baik ketika mengerjakan sholat ini, taat berjamaah di masjid atau pesantren, jadi kuat. Itu adalah Allah. Lalu mungkin lebih, ya, apa sih yang sampai dengan sekiranya taat berjamaah masjid atau musala atau pesantren ini menemukan kelampungan. Dengan kelampungan berasal dari tidak dari kejabatan. Yang dengan kelampungan. Lalu dalam dia sendiri sekali doang dari pesantren, dari masjid, dari musala merasa dengan arah telah dia tidak mau kepada sholat secara berjamaah. Coba salat sopo sahabat Rasul yakni Sayyidina Umar ibn Khattab doang jamaah sekalian. Arah sekali ndek mau sembahyang asar secara berjamaah menanggapi musibah. Yang pun sejarah kebun kurban Sayyidina Umar ibn Khattab sama orang bergaduh di Madinah gara-gara ndek mau minggu sembahyang berjamaah asar. Jadi Rasulullah Sayyidina Umar ibn Khattab engkau zohor subuh di kebun kurban. Kebetulan kebun kurban Sayyidina Umar ini tiba-tiba berubah. Subuh kurban ke arah jika masa sepelang arah segi berkembang daerah sedang berubah. Tiba-tiba dalam kebun hendak berubah ya. Sayyidina Umar ini tiba-tiba subuh berubah. Sungai yang sangat senang Sayyidina Umar. Sasarina orang kebun ke sholat. Jika keliling-keliling kebun ini memudai kerjasama bangsa lain. Jika nampak bareng-bareng memperkuat bahasa dan perusahaan bebas berubah sangat berlalu ya biar dengan lampak isi. Akhirnya terjawab isi sahabat baru kulit sembahyang berjamaah. Baru kulit sembahyang asar berjamaah. Langsung Sayyidina Umar tinjau membahas di mana asar ketungkulan keliling kurban mengalami kebun kurban sampai-sampai dia mau berjamaah dan juga Rasul sholat asar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung seorang yang dalam musibah. No. Baru mendekat sembahyang asar dua sekali. Sayyidina Umar angkat dia sudah paling beli. Lalu yang berusaha baru berucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika musibah. Enggak mulai nekeja malah musibah tentang kematian paling kalau mengucapkan 2 kalimat istirja apabila selaku telah ada kendalinya dari demam kelas tumpah kubin pecah gelas dari dan ini padahal kenikmatan yang menggoda penyebabkan lalu lupa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam merupakan persidangan termasuk dia itu dia tuah pas dia mau taik sembahyang berjamaah sekali dia tuah berasa menyesal mengucapkan kena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling mau ucap ada kan masih nara asar malik paling mana nih kan masih nara asar malik bahasa asar sebenarnya lagu Sayyidina Umar gara-gara itu sekali doang langsung si tebus kesalahan Sayyidina Umar langsung berbahasa sahabat sudah siap mulai oleh terus ini gara-gara kebun seni dalam kebun mau berjamaah sembahyang asar munane sudah siap kebun keseni yang wakapan jadi umat Islam sakisi hasil kebun kurban seni yang wakapan khusus untuk fakir miskin bangsa khusus yang pokoknya senang Sayyidina Umar dan bani yang tinggalin sholat secara berjamaah munasabah itu pun untuk umat Islam yang pun mangki nabi muda nikmati hati-hati oleh nikmati pada ini kemungkinan besar langan kebaikan kurma satu di kebun Sayyidina Umar karena ini adalah ikrar wakaf dia kanggo diperjualbelikan kebun ini khusus hasil untuk para fakir miskin terkirim oleh umat Islam saat ini
ya bro logosani mau dimati. Nah niki istirahat kesal segala umat niki sampai serangan kebun gara-gara dek mau sembahyang asar secara berjamaah. Nah niki mudah-mudahan jamaah sekalian, mari dalam bulan Rajab niki kita mulai keresa. Biasa nendos nak nendos lagi. Kami rambut nendos sibuk. Nunggu itu bangkat untuk sore jam baru bares maghrib mulai biar waktu zohor rasa walau ini bareng sekali dari nendos itu balik ngerti sama Allah dan sibuk dia kita nama. Nah, padahal lihatlah berdosa. Lain dengan jamak sembahyang dan nendos sembahyang. Lalu dengan ukuran sholat 2 waktu menjadi 1 waktu adalah menjamak menyebar baru kanggo ketika arah usul betul usul lalu sambil lalu sambil ke Malaysia ke Thailand ke Mekah Madinah lalu umrah baru kanggo desrikes maupun terkumpulan sembahyang. Lalu gara-gara duduk berdatangan yang berbeda coba-coba tendo sembahyang jamaah sekalian dilarang hujan dilarang angin udah siapa rentai yang usah digali ada sembahyang zuhur berjasa atau balik mati nubai itu jelek dan merasa bersalah nengi ya pada orang yang lalai terhadap waktu yang usai dengan lalai terhadap waktu terhadap sholat maka ia akan mendapatkan neraka baik. Nauzubillah misalnya mudah-mudahan ada yang berusaha menjadi harapan kita justru dengan sholat terus berharap sholat insyaallah kehidupan kehidupan ini yang akhirat akan berubah disebabkan daripada kita memelihara sholat di malam waktu. Karena dalam kondisi apapun saat sholat kita tidak remehan karena subuh perintah Allah saat langsung terima sebagai Rasul pada Sidratul Muntaha menghadap Isra Mi'raj beliau langsung terima di hadapan Allah adalah perintah sholat yang besar sembahyang dalam kondisi apapun dan orang tidak berbicara dan tahu dia terpaksa sendiri dengan kedua nus seberat seret sholat karena amal ibadah saat pertama kali yang hisab era yakni sholat itu wajib sholat sahih amali wajib pasadat sahih amali. Apabila amal ibadah sembahyang tersebut sholat terterima masa hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka perbuatan selain berkecuali walaupun salah Allah benar kurang zakat puasa haji kurang sempurna lalu ibadah sholat ini kita terima sih di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai terima seketika wajiban sehari walaupun ada kurang. Ini kita dapat sembahyang yang besar sembahyang ini ukuran sholatnya yang terima era tergantung berlebih dan dalam sembahyang wajib fasad sahih amali. Lagu apabila sembahyang ini ditolak berarti itu pada sembahyang ditolak walaupun ibadah selain sempurna lagu ibadah sembahyang tertolak minum tertolak salah. Ini yang berbeda dengan ukuran barometer soalnya amal perbuatan selain terterima din amal kesalahan ibadah selain tergantung dari sholat karena lebih lalu perkenaan dan gawe sholat insyaallah kewajiban selain dia terkirang remehan dia mele ringan-ringanan lamun wa sembayang dia terkirang remehan dia terkirang ringanan insyaallah ibadah selain milu umut peberat lagu lamun sembayang doang mun tentengan sembayang tendoang mun ringanan apalagi perintah selain. Nah niki yang perbuatan sholat niki tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ia syarat sebab dengan rajin sholat cegah diri dari perbuatan dosa salah baik dosa ini adalah yang menyangkut masalah diri pribadi maupun dosa segala merugikan orang lain ia dengan fahsya' wal munkar. Lagu dalam sembahyang tetap lagu gawe dosa tetap berarti sembahyang memang kena memang berbekas. Padahal manik Al-Quran tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat tentu dia cegah dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kembali dia malam dari dosa. Kembali dia jalan lalu dari dosa. Oh berarti baru sekadar kali sembahyang sekadar menggugurkan kewajiban tepat. Pokoknya sembahyang tapi bukan sembahyang. Terus sama-sama Dekman mendirikan sholat. Dekman tahu dengan sholat niki mampu mencegah perbuatan dosa salah. Lagu-lagu orang yang sholat dosa salah bergaya dosa kahgarun karena terus berarti ia telah berbekas sembahyang seluruh oleh perbuatan keji dan kemungkaran.
Lamun rajin sholat berarti dengan saling sholat mendirikan sholat kebijakan jadi dengan beli. Jarak bersedekah, mohon dari jalan tetangga, mohon dari badan baru. Nanti akibat daripada sholat yang berkesuruh lihat sembahyang itu dulu. Lama kena jalan sembahyang, insya Allah yang sembahyang murah. Ini yang mana sebaliknya yang berbarometer ibadah sembahyang tergantung dari sholat. Ya khaira mauludin bima